Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penghabisan bulan kemerdekaan ini, walaupun saya belum merdeka, saya akan share kembali VGA gaming di bawah 1 juta rupiah. Dan juga ini berdasarkan request salah satu subscriber NK. Nah, nggak pernah berhenti ya saya katakan untuk yang baru aja nonton video di channel ini, sebelum lanjut pencet dulu tombol merahnya alias tombol subscribe. Karena ini tombol NOS, semakin banyak orang yang mencet, channel ini bisa berlari dengan kecepatan tinggi. Daripada nanti saya di komen, kok Nvidia GTX 750 atau 750 Ti nggak masuk, mending langsung saya jawab. Jadi gini, prioritas utama adalah VGA yang murah tapi udah berbasis DirectX 12. So maaf ya, mau kubu hijau, kubu merah, di skip yang teknologinya udah usang. Untuk harga memang nggak bisa dipastikan sama, karena bisa jadi pas saya lagi nyari, ketemu murahnya, pas kalian nyari, barangnya udah sold out. Intinya namanya hunting itu kudu sabar, orang sabar, badannya lebar. Nvidia GT 1030 2GB DDR5 64 bit. VGA yang nongol 5 tahun yang lalu ini sampai sekarang masih ada barunya. Nah, bagi kalian yang mau incer VGA ini, jangan sampai salah beli karena ada kembarannya yang masih pakai VRAM tipe DDR4. Yang mana performanya itu jelek. Ya biar kata VGA ini bukan ditargetkan bagi kalian yang ngejar kualitas grafis tinggi, minimal masih bisa diajak bermain game DirectX 12. Dibanding PC gaming yang dipakein GT 710 atau bahkan GT 730 terus dibilang lancar main game, kan jauh lebih mending ini. Harga bekas Nvidia GT 1030 2GB DDR5 sekarang udah turun di bawah 1 juta rupiah. Tepatnya sih di kisaran 950.000 rupiah. Bahkan ada juga yang menjual di angka 800 ribuan. Tapi cepet banget sold outnya. VGA ini secara kemampuan 1112 dengan VGA onboard Ryzen 5 2400G atau yang dikenal dengan RX Vega 11. Rekomendasi layar buat bermain game di VGA ini adalah 900p. Untuk daya power supply minimal adalah 200 watt tanpa pin power dan TDP hanya 30 watt. Wih, irit banget. AMD Radeon R7 360 2GB DDR5 128 bit. VGA ini lumayan tua karena nongol pertengahan tahun 2015 yang lalu. Biar kata tergolong tua, tapi ingat, teknologi VGA ini nggak ketinggalan buat bermain game terkini. Harga pasaran bekasnya sih rada susah dicari ya. Apa mungkin dulu yang beli sedikit, makanya bekasnya juga nggak banyak. Dan juga untuk cari harga di bawah 1 juta rupiah itu rada susah. Kebanyakan orang menjual di atas 1 juta rupiah, padahal VGA model lama. Tapi ya udahlah, selagi kalian mau hunting, bakal nemu juga harga di bawah 1 juta. Di sini saya dapat VGA ini di kisaran 900.000 rupiah. Nah, gimana masalah performanya? Ternyata R7 360 itu lebih baik ketimbang Nvidia GT 1030. Yap, kemampuannya lebih unggul R7 360. Tapi biarpun demikian, rekomendasi resolusi layar tetap 900p. Untuk daya power supply minimal lebih boros ya dibanding Nvidia GT 1030. Butuh minimal 300 watt dengan konektor 1x6 pin dan TDP 100 watt. Jangan besar hati dulu. Maksudnya berkecil hati dulu. Karena ada juga loh versi yang irit listrik alias tanpa pin power. AMD Radeon RX 550 2GB DDR5. Nggak beda jauh sama Nvidia GT 1030 2GB DDR5. RX 550 ini ada kembarannya, tapi versi VRAM yang lebih gede. Beda kalau Nvidia, bukan VRAMnya digedein, tapi jenis VRAMnya diturunin. Nggak takut apa? Diomong sama Gus Samsudin. Tenan. Maaf ya Gus, ntar malah nuntut saya gara-gara bercandain lu. Sorry, malah ngantur. Nah, AMD Radeon RX 550 ini punya kemampuan gaming yang lebih baik dibanding Nvidia GT 1030 atau juga saudaranya yaitu R7 360. Bukan karena ada embel-embel RX lantas jadi RX King, tapi memang secara spek masih mending RX 550. Harga terendah buat GPU ini di pasaran adalah Rp970.000. Lebih mahal dikit, tapi ada penambahan performa. Jelas dong pilih ini. Biar kata lebih kencang, tapi tetap rekomendasi layar adalah 900p. Untuk kebutuhan daya power supply minimal adalah 250 watt tanpa pin power dan TDP 50 watt.
AMD Radeon RX 460 2GB DDR5 128 bit. Lanjut lagi nih, kubu merah. Ya karena kubu merah harga bekasnya bikin menggoda. RX 460 pasaran bekasnya sekarang bisa didapat di bawah 1 juta rupiah, tepatnya di angka 900 ribu rupiah. Tapi sama kayak R7360, rada susah cari harga yang segini. VGA yang nongol tahun 2016 yang lalu ini punya kemampuan yang jauh lebih baik bahkan bila dibandingkan RX 550 sekalipun. Nah, AMD Radeon RX 460 punya dua versi ya, versi yang VRAM 2GB dan versi VRAM 4GB. Tapi yang bakal kita bahas ini versi yang 2GB. Kalau 4GB jelas harganya sedikit lebih mahal. Secara kemampuan VGA ini 11-12 sama AMD Radeon R7 370. Untuk rivalnya sendiri hampir menyamai Nvidia GTX 660 non-TI. Biar kata lebih kenceng dibanding 3 VGA sebelumnya, tetap saja rekomendasi layar adalah 900p. Untuk kebutuhan daya minimal power supply adalah 250 watt non-pin power dan TDP 75 watt. Wih, kenceng dan irit. Tapi ingat, ada juga loh AMD Radeon RX 460 yang pakai 1x6 pin power, tapi kebanyakan yang versi VRAM 4GB. Lantas manakah pilihan yang paling layak beli di video ini? Oh jelas dong, nggak bisa dipungkiri, AMD Radeon RX 460 2GB DDR5 adalah juaranya. Dari segi harga, tergolong murah, kemudian VGA ini irit daya. Alternatifnya apa nih bos? Pilihan kedua ya apalagi kalau bukan dari kubu merah lagi. Yap, AMD Radeon RX 550 pilihan alternatif. Kalau seandainya RX 460 susah dicari. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA gaming murah di bawah 1 juta rupiah. Sekali lagi mohon dukungan channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.